Oke. Anyway kalau ada yang mau nanya bisa open chat aja ya. Atau open mic juga nggak apa-apa. Ya. Oh ada yang mau lo ya. Terserah sih nanti recordingnya bakal kebebas kok ini. Bakal disebar di YouTube. Bisa di-share juga. Nggak apa-apa. Nanti biar diinin aja ya. Biar lewat ini aja. Biar lewat YouTube aja nanti. Oke. Nah, yang kita coba lihat dulu ya. Yang sifat koligatif mungkin ada beberapa yang ini. Nah, ini nomor 10. Ini nomor 10 adalah sebenarnya model yang, oh, nanti bakal ini, bakal ada bikin nama Bomi Naidu juga. Nanti bakal di ini. Nah, jadi nih, hmm, jadi ini adalah soal yang nomor 10. Nah, ini adalah soal yang memang pakai sifat koligatif yang cukup ini ya. Nah, gimana ini? Suatu toluen mengandung benzena dan toluen. Pada 80 derajat Celcius, maksimum toluennya dalam fase uap di saut tersebut adalah 0,25. Diketahui pada 85 derajat Celcius, tekanan uap murni benzena toluennya tutup 130,5 kPa dan 52,4 kPa. Auton diasumsikan bersifat ideal. Maksimal toluen dalam larutan adalah. Nah, ini adalah hmm, kaitannya sama ini. Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu. Bentar, ini biar di ini dulu. Bentar, nah, coba kalau kalian pikir kalau kayak ini biasa kalian lihatnya humus apa? Humus apa yang harus diinin, yang bisa terpakai. Ini biar kita sampai interaktif dikit aja ya. Biar kalian ikut mikir juga, jangan hanya menyimak penjelasan. Oh ya, share. Oh ya deh. Bentar. Soalnya kok biar share dulu deh di grup ya. Bentar. Biar kalian bisa bantu pilih juga sebentar. Ya, pakai rumus sifat koligatif bener ya. Nah, biar kakak share dulu. Di sini. Ya, biar kalian bisa dapetin. Tapi pembahasannya enggak ya, soal mentahnya aja. Ya, tekanan uap bener. Apa rumusnya? Pakai tekanan uap. Mau litas dulu. Apa iya? Tes dulu. Ayo coba. Oh, yang tahu nih. Yang ini.
Nah, ya PXP kali ini gitu ya. Nah, oke, kita pakai ini dulu ya. Jadi, emang rumusnya pakai ini ya. Jadi, P-nya, oh, sorry, P-nya lupa nyalain. Oh, sorry. Ya, P-nya adalah X kali P nol. Ya, nah, jadi kayak gitu. Ya, PT uap sama dengan XT. eh, ini XT lautan kalau tambah P nol. Enggak juga sih. Hmm, enggak. Enggak gitu. Pakai XPP bener. XP kali panel ya. Jadi tergantung ininya apa ya. Nah, jadi yang kita lihat dulu, ini kan ada dua fasa ya. Ada yang fasa uap, ada yang fasa larutan. Jadi kita harus yang pakai yang ini tergantung. Jadi kakak misalnya di sini ya. Ini biar kakak langsung ini aja deh. Bentar. Kayaknya mendingan jangan di sini. Kita mendingan pakai whiteboard aja. Tunggu. Biar gampang. Hmm, oke, bentar. Nah, ini. Nah. Kalau soal OSK biasa materi apa? Randomnya sebenarnya kalau kayak gitu ya. Nggak bisa dipastiin. Karena materinya terlalu banyak. Yang penting siap semuanya. Eh, nah, sharingin. Nah, nih. Jadi ini. Totalnya mengandung benzena toluen. Pada ruangan derajat Celcius, faksi motornya fasa uap di atas lautan. Ini adalah komodo 5 diketahui pada... Jadi kita pakai yang rumus ini ya. Yang P sama dengan ini. Nah, tapi ada exceptionnya. Ini, kalau yang kayak gini, ini kita harus ada... Bentar, ini kayak harus tebelin dulu. Nah, Kak, kalau mau hipokimia organik bagusnya dari mana? Eh, Fessenden. Buku Fessenden adalah organik cocok paling pemula. Ya, ya udah nih sambil nanya juga nggak apa-apa ya. Ini kakak sambil lanjut dulu ya pasti. Eh, jadi ini kita pakai yang seperti ini. Terus ini ada hmm, berarti sini. Jadi ini kan ada dua fasa nih. Ada yang uap, ada yang liquid, ya. Jadi kalau biasa kita hukum Dalton gini, P totalnya kan kita pakainya ini ya. Jadi misalnya ada ini nih, ada kita konsepnya dulu ya. Jadi misalnya ada gini, ada dua larutan, kita bikin ilustrasi dulu. Jadi ada benzena sama toluen, ya. Nah, yang kita ketahui ini, yang di sini, yang uapnya itu.
Ya kan, jadi ini karena ini zat volatile, jadi ada uap nih, bisa nguap itu. Nah, biasanya kita kalau mau ngitung tekanan uapnya, makanya apa? Biasanya, kalau kita mau tekanan uap kan pakai X ini ya. Nah, X ini adalah fase apa? Yang liquid atau yang gas? Liquid. Liquid, ya bener. Makanya liquid ya. Jadi kita pakainya XL, XL kali P. Ini ya. Jadi ini XL kali P yang benzen, kali panel bensin nih, tambah XL-nya si ini BZ gitu ya. Ini XL toluen kali panel toluen ya. Jadi gitu. Nah, terus berarti kita harus ngapain? Kalau udah tahu kayak gini. Berarti kita masukin dulu rumus ininya ya. Udah ini udah tahu. Terus kalau misalnya ini yang ketahui sayangnya ini adalah fasa uap gitu. Nah, ini fasa uap bagaimana? X uap. Gimana cara ininya? Cara cari faksi uap. Kalau faksi mau uap nih. Kuncinya sebenarnya di sini. Aneh kepikiran. Masih 2 menit deh buat mikir. Ya bener, paper P total. Bagus. Paper P total ya. Jadi yang diketahui adalah X-nya si toluen. Ya. Maka ini X toluen sama dengan P toluen per P total. Ya. Nah, maka ini bisa kita masukin sini. P toluen apa? Berarti kan XL dari si toluen. Ini X uap nih, sorry. Ini kakak pakai XU aja. Hmm. Tunggu. Kenapa deh apa? Wah, ini Excel toluen gitu ya. Excel toluen kalikan dengan panelnya toluen ya. Ya ini XU, XU-nya toluen. Nah, ya kan X uap pada umumnya kan seperti ini gitu ya. Ini kakak singkat ini aja deh. Jadi U tuh uap, L tuh liquid gitu ya. Jadi ini kan XL toluen kayak panel toluen. Nah, P totalnya adalah yang campuran ini gitu. Ini adalah XL-nya si BZ kali panel BZ tambah dengan XL toluen kalikan dengan panel toluen gitu. Oke lah, tapi bisa seperti ini. Tapi kan masalahnya kalau kita udah kayak gini nih, masukin doang angkanya kan, itu adalah X uapnya berarti yang kita tahu 0,25 gitu ya. Makanya 25, iya, iya kan? Yes, 0,25. Nah, satuannya sih sebenarnya apa aja serah ya. Yang penting satuannya sama gitu kan, ini pakai perbandingan. Jadi antara panel toluene sama panel BZ-nya harus sama. Jadi ini XL toluennya itu oke lah, ini kan yang kita cari ya. Yang kita cari adalah ya XL toluen kan, maksimal toluen dalam larutan. Berarti ini adalah XL nih. XL sih toluen ya. Jadi ini XL toluen kalikan dengan panel toluen ya. Per ininya ya. Jadi masukin angkanya. Panel toluen berapa? 52,4.
ini XLBZ kalikan dengan panel BZ. Panel BZ itu 130,5 ditambah dengan XL-nya toluen. Nah, XL toluen yang tadi yang kita tahu kalikan dengan 52,4. Oke, kayak gini bisa dicari. Sudah benar persamaannya. Nah, bener. X bensin sama dengan 1 ya. Jadi inget ya, karena ini faksi mol cuma ada 2 komponen. Faksi mol itu selalu sigma X sama dengan 1. Ya. Nah, jadi makanya kita bisa masukin ke sini ya. 0,25. Jadi kita masukin sini XL tol kalikan dengan 52,4. Ini berarti 1 kurang XL toluen. 130,5 tambah. Ya, jadi gitu. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, bisa kan dicari. Tinggal pakai, kan kalkulatornya yang mana? 91 bukan? Kalau pakai 91 bisa pakai shift solve kalau mau. Kita hitung dulu aja ya. 0,25. Kayaknya ada yang tahu cara pakai shift solve di kalkulator 991? Ada yang nggak tahu? Tapi ini sebenarnya gunanya buat OSK OSP doang sih. Nanti kalau udah kalau udah OSN nanti dapat kalkulatornya babu. Oke. Nah, coba kalian bantu selesaiin juga. Sebenarnya ini bagus sih caranya ya. Karena ada yang kebayang nggak shift solve. Jadi maksudnya pakai persamaan ini tuh buat eh nyelesain ini. Jadi pakai apa? Pakai kalkulator buat nyelesain persamaan nilai satu variabel. Contoh itu kan Berapa jawabannya? Nah, kalau oke. kedengeran berapa? Oh, kayaknya mesti ini deh. Bentar, 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 bentar. Mesti berapa jawabannya? Ini jawabannya kalau kakak cari X liquidnya adalah sekitar 0,45 453 454 lah. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Itu caranya. Ini adalah variasi sifat koligatif yang memang harus sudah pro. Jadi memang harus sudah tahu gimana ngaplikasiin rumus-rumus gitu. Makanya kenapa soalnya memang layak sih buat dijadiin soal susah. Ya, 0,453 bener. Jadi seperti itu caranya. Jadi kita logikanya dari sini. Dari P total yang kita tahu ini, nah yang orang jangan kepikiran itu adalah yang bagian ini. Bagian di mana X, sorry, lu kok nggak keganti pen? Error udah lah. Oh, bakal ganti. Suka gitu deh.
Nah, jadi ini adalah yang ini. Kalau suka ngapikan ini, XU adalah P per P total. Karena P itu banding lurus dengan mol. Ya. Terus yang kedua yang mungkin orang, ya mungkin kalau ini masih kepikiran nih. Jadi misalnya kalau ini kan X liquid, itu ingat fraksi mol itu selalu total sama dengan satu. Karena fraksi itu mirip kayak persen. Jadi kayak total tuh sebenarnya kalau dikaliin ke persen tuh kayak 100%. Itu. Jadi emang orang sering sekali orang kesulitan di situ. Terutama yang ngumus ini kadang nggak kepikiran. Jadi seperti itu caranya. Paham? Ada pertanyaan? Oh, yang nanya nggak apa-apa. Tanya aja. Wih, bebas kok. Sepuasnya. Oke, kalau nggak ada, kita coba soal yang lainnya. Oh, asal usul dari satu. Maksudnya? Oh, asal usul dari satu. Itu emang sifat maksimal emang begitu. Sifat maksimal ya. Jadi memang kalau apa ya? Karena maksimal itu sebenarnya rumusnya begini. Oke lah, ini mungkin kalau buatan dasar ya, mungkin belum pada tahu. Maksimal tuh jadi kalau misalnya ada, sorry. Misalnya ada komponen A plus B gitu ya. Jadi ini kalau kita mau tahu fraksi A, maka itu adalah Na per Na plus Nb ya. Itu XB sama dengan NB per Na plus Nb gitu. Jadi ini adalah N total. Istilah itu ini adalah N total. Jadi kalau misalnya tanya fraksi mol A, maka yang mol yang diketahui itu misalnya mol A berarti ya. Kalau misalnya XB berarti yang ditanya ya mol B per mol total semuanya. Nah, jadi karena rumusnya kayak gini, maka kenapa kalau itu dijumlahkan sigmanya ini, sigma sigma X maksimal itu adalah sama dengan satu. Karena kalau pakai rumus ini pasti mau bagaimanapun juga pasti nanti totalnya pasti sama dengan satu. Gitu. Gitu tuh asal muasal kenapa dia sama dengan satu. Gitu. Paham? Oke. Ada yang mau nanya lagi? Oke, nggak ada. Nah, kita coba lihat yang lain dulu ya soalnya. Ada yang request, udah ada yang lihat-lihat, mungkin. Ya karena sebenarnya sih fokusnya kayak susah, tapi ya kalau kalian mau ada request ya boleh. Kalau yang kayak nggak susah, tapi sampai kakak pilih dulu ya. Yang pilihan kakak dulu, nanti kalau misalnya ada waktu baru yang request kalian. Coba kita soal nomor. Nah, yang ini. Ini soal nomor 20 cukup sulit ya. Gak bakal kamu tuh. Nah, ini coba kita lihat.
Nah ini, pada kembengan atau pohon tebu biasa menggunakan asam tioglikat rupa cairan tidak berwarna bau menyengat. Garam dari asam tioglikat dapat memutus kata sulfida sehingga mengurangi kekuatan rambut atau bulu. Tetapan isolasi pKa asam tioglikat dari 3,67 dan 10,31. Spesi dominan asam tioglikat dan persentase di anion asam tioglikat pada pH 9 adalah. Nah, ini kalian paham maksudnya gimana? Ini adalah asam asam apa? Jenisnya. Kalau dari apa? Banyaknya hal yang dapat dilepas. Asam apa? Ini? Ada yang bisa jawab? Ya, dipotik. Betul. Karena dia bisa lepas dua ya. Ada dua nilai pKa. Oke. Betul, dipotik ya. Nah, jadi dia bisa dong. Bisa punya dua ini kan. Antara yang OH sama yang SH. Nah, ini sekalian nguji. Kakak nanya nih. Menurut kalian yang lepas yang mana duluan? O dulu atau S dulu? Jadi yang K yang bisa lepas kan berarti antara dua ini. Yang ini sama ini. Kira-kira yang lepas yang mana? Oh, kenapa O? Kenapa O jawabannya? Ya, ya induksi itu gimana ya? Nah, ya resonansi sih. Jadi ini kan, ini adalah kita mesti tahu ini yang organik dikit ya. Ini sebenarnya pengetahuan dari organik. Jadi ini adalah asam karboksilat, ya kan? Ini asam karboksilat. Ini, itu pennya. Nah, ini tiol, ya. Nah, jadi yang udah jelas yang nggak asam ya asam karboksilat ya. Karena dia bisa, ketika dia jadi ion, dia bisa mengalami resonansi, gitu. Ini sintetisasi kimia organik dikit ya. Nah, jadi dapat ininya, gitu. Makanya kenapa yang ini lebih asam. Jadi kalau kita lihat, yang ini lebih asam. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu. Kalau seperti ini, kira-kira nih, berarti kan kalian mesti paham dulu ya. Paham bagaimana kira-kira nih bentuk pH. Jadi maksudnya ketika ini pKa, jadi kita lihat dulu ya. Ini bentar. Biar gampang, kakak bikin gini aja deh. Nah, ini OH, SH. Jadi ada, oh, Fessenden. Nanti kakak ketik cat deh. Nah, ini tambah H2O gitu ya.
Ini belajar bikin keseimbangannya dulu, yang aneh-aneh gitu ya. Karena asam itu tidak selalu hanya asam asetat atau amonia saja, ya. Kalau di OSN itu harus bisa bervariasi. Jadi ini O minus gitu. Ini SH. Mau nanya layar kan bang layar soal. Hah? Dari tadi belum dikinda. Kenapa kalian nggak ngomong dari tadi? Kenapa kalian nggak ngomong? Jadi kan harus ulang lagi dari awal. Aduh, ya Allah. Astaga, kalian harusnya ngomong dari tadi dong. Aduh, aduh, udah sampai ke sini. Aduh, 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 aduh. Udah. Oke. Oke. Ya, jadi ini yang lepas. Ini asam nipotik gitu ya. Astaga, astaga, astaga. Sabar, sabar. Astaga. Gak apa, ngetes kalian masih ngepatin apa enggak. Anggap aja gitu dah. Nah, jadi ini adalah asam nipotik gitu ya. Ini asam nipotik. Jadi ada dua gugus kan. Ini adalah asam karboksilat yang merah, yang orange itu tiol, ya. Ini kenapa dia bisa lebih asam ya? Namanya juga asam karboksilat. Tapi ada faktor lainnya adalah ketika dia jadi asam itu kan berarti dilepas H, jadi minus kan. Dia bisa mengalami resonansi. Jadi kalau di organik itu segala yang bisa resonansi itu dia menstabilkan gitu. Nah sekarang karena kita udah tahu dia yang O yang lepas duluan, jadi kita bikin dulu nih yang PKA satunya seperti apa. Ya, kayak gini gitu. Ya sampai bikin reaksinya ya. Dah, yang kali ingetin kalau kakak lupa pindah. Jadi PKA satu sama dengan 3,67. Bahwa kemudian terakhir ini yang O minus ini ya, dia akan mengalami yang kayak gini. Nah, jadi di anion kan, tambah H3O plus. Dengan pKa 2-nya 10,31. Ya. Nah, jadi, dah ini udah bikin keseimbangannya dulu. Jadi makna pahamnya, kalau pKa ini kenapa mesti dibikin pKa? Karena kaitannya gampang kalau dikaitin ke pH. Jadi, kalau misalnya ketika pH-nya itu sama dengan si pKa satu ini, ya. Jadi kayak misalnya seperti ini nih. Jadi kalau misalnya ketika pH kurang dari pKa satu, maka pasti spesies dominannya adalah yang awalnya, ya. Kenapa gitu? Karena belum ada terdisosiasi. Tapi kalau misalnya ketika pH berada di pKa 2 dan pKa satu, ya. Nah, ini kalau secara beberapa teori spesies dominannya itu adalah yang ini, yang spesies antara. Nah, baru ketika dia pH-nya lebih dari pKa 2, maka dia baru spesies dominannya adalah yang ini. Nah, ini teorinya begitu. Jadi teori adalah seperti ini. Ini sebenarnya teori kayak gini sebenarnya lebih berguna kalau misalnya kalian nanti belajar yang asam amino, yang zwitter ion. Itu dia bisa lebih dari satu pKa. Jadi kalian harus tahu spesies dominannya seperti apa gitu ya. Hmm. Ah,
Jadi ini seperti ini. Jadi berarti kalau kayak gini, pH-nya tadi berapa? 9. Berarti spesies dominannya mana? Kalau berdasarkan teorema ini berarti yang mana? Kalau pH 9. Spesies antara ya. Berarti yang ini. Ya. Nah, cuma masalah tinggal kita lihat nih. Di anionnya berapa persen ya. Nah, persentase di anion itu sebenarnya gampang. Kenapa? Karena kita berarti mainnya ke yang ini. Ke KA yang mana? Ke KA2. Kenapa harus KA2? Karena dia mainnya ke ini. Spesies apa ini? Ya, spesies yang di anion kan cuma ada di pKa2 gitu. Nah, jadi kita bikin dulu nih KA2-nya. Ya, itu sorry. Kayaknya tanya persentase. Nah, oke. Ini kan larutannya berarti kalau di pH 9 ya, ketika di pH 9 berarti kan dia campuran antara yang ini sama yang ini. Bener gak? Hubungan kedua spesies ini apa? Asam basa konjugat. Betul. Nah, kalau asam basa konjugat ada dalam apa satu apa ada dalam satu larutan nih, ada asam basa konjugat, terus dia lemah. Ya kan lemah ya, ada pKa ya pasti lemah. Berarti larutan apa itu? Buffer. Betul. Kalau buffer kan gampang. Berarti pakai persamaan apa? Anderson Soldar. Ada sana sebah ya. Betul sekali. Ya udah, tinggal pH sama dengan samaan ini ya. Ada sana sebah ya. Oh, ini tinggal begini ya. Nah, ini pH sama dengan pKa. pKa apa yang dipakai? Dua ya. Karena kan yang ini. Plus log yang bahasa konjugatnya. Bahasa konjugatnya berarti yang di anion ya. Kita tahu aja ini di anion gitu ya. Yang ini yang monoanion. Biar nggak usah pusing gambar ininya. Tahu aja gitu. Jadi ini misalnya yang ini monoanion. Tahu aja gitu ya. Ini di anion. Jadi kita namain seperti itu. Nah ya udah. Tinggal dimasukkan saja. Jadi ini 9 sama dengan pKa2-nya berarti 10,31 plus log di anionnya. Ya, ini kan nilainya perbandingan doang ya. Monoanion. Ya. Nah, jadi tinggal kita hitung aja. Perbandingannya berapa untuk ini. Perbandingan ininya. Kita hitung dulu. Nah, jadi kalau dihitung bandingannya dengan cara ini apa? 9 minus 10,31. Jadinya kan minus 1,31. Sama dengan log yang dua ini. Gitu. Nah, terus baru di 10 pangkat. Oh, kenapa pakai pKa2? Karena kan yang ditanya di anion sebenarnya. Yang ditanya kan di anion. Nah, kalau di anion kan pasti pakai pKa2 dong.
Dan alasan lainnya juga adalah biasanya kalau yang pH buffer kayak gini, kita umumnya pilih yang kalau misalnya pH cenderung range yang mendekati ke salah satu pKa, jadi minimal plus minus satu lah ya. Jadi ya sebenarnya kesan ideal begitu sih plus minus satu. Nah kita pilih yang pKa yang mendekati itu gitu. Jadi kalau misalnya ada larutan nih, nah kira-kira larutannya pH-nya berapa gitu ya. Eh, pH-nya 9 misalnya kayak gini. Nah, kita pilih yang mendekati ke ini. Jadi kalau misalnya dipilih pK1, pK2, kita pilihnya yang mendekati gitu, yang paling mendekati saja. Soalnya alasan utamanya itu sih. Kita pilih yang paling mendekati ke pKa mana gitu. Ya, seperti itu ya. Oke, pertanyaan lagi. Lanjut ya. Nah, kita udah tahu, makanya dapatnya tadi ya dapatnya itu adalah di 10 pangkat ya jadinya kita kalau mau ilangin log kan di 10 pangkat dua-duanya. Ya jadi kalau ini kalau ya matematika ya harus bisa juga ya. Ini kurangin dulu ini merahin. Nah, ini ini kita dapat 0,049 sama dengan log 3 anion monoanion. Kenapa masih ada lokal lagi? Udah hilang. Nah, ini baru perbandingannya. Nah, kalau mau tahu ini perbandingan ininya gimana, ya udah karena kita tahu ini kan ini persen nih. Ya udah dong, kita bisa aja misalin ini kita lihat dulu ya yang keseimbangan begini ya. Nah, misalnya monoanion tambah H2O hasilnya kan jadi eh, dianion tambah 3 plus ya kan. Ini kan hapusnya ini satu, ini minus X gitu ya. Ini X. Nah, harusnya kan gitu. Jadi ini X sama satu minus X. Misalnya gitu. Kalau ini kan udah 10 pangkat minus 9 nih udah tahu ya. Ininya berapa. Nah, jadi kalau buffer itu kita pakainya Henderson-Hasselbalch tadi. Jadi kita misalin aja. Ini 0,049 sama dengan X per satu minus X. Biar tahu ininya berapa X-nya. Yang tepat. Jadi, kalau kita bikin pakai shift solve gitu ya. Ini jadinya X-nya adalah 0,0467 ya. Maka yang ini adalah untuk yang persentase ya jadi ini di anionnya segini gitu ya. Maka kalau di persentase berarti ya udah berarti eh persentase di anionnya adalah 0,0467 per 1 kali 100% sama dengan 4,67% atau alias 4,7% ya. Jadi jawabannya adalah yang A itu ya. Ini kalau misalkan nggak ngerti kenapa bisa ada muncul satu begini, ini sebenarnya adalah angka pemisalan. Jadi kita mau tahu nih perbandingan antara dianion dan monoanion ini kita udah tahu. Perbandingan antara dianion dengan monoanion ini kita udah tahu. Nah, terus kita misalin aja salah satu. Jadi misalnya karena kita cuma tahu dua konsentrasi doang, kita misalnya aja total satu gitu. Misalnya gitu supaya gampang ngitungnya. Jadi misalnya kalau misalnya dianionnya X, maka ini satu minus X gitu. Misalnya sebenarnya gitu aja. Jadi bukan yang kesetimbangan gini, sorry ini salah. Karena kalau di unlockin kayak gini nanti jadinya ngaco.
Jadi kita begitu aja. Jadi misalnya begitu karena tadi yang 10 pangkat minus 9 itu udah ke include di persamaan henderson Hasselbalch, jadi nggak usah perlu khawatir. Kok mau tentang asam dipotik atau yang lebih dong? Itu bisa basah nggak kira-kira? Eh, maksudnya basah gimana? Kalau dia bersifat sebagai basah, mungkin iya, karena eh ya tunggu, bentar. Maksudnya dalam konteks soal apa nih? Mungkin maksudnya kalau yang hidrolisis garam kali ya. Jadi kayak misalnya dia spesinya bukan H3PO4-nya langsung, tapi spesinya misalnya kalau H3PO4, spesinya mungkin yang ada di itunya H2PO4 min atau HP4 2 min. Ya itu bisa. Bisa aja itu basah. Tergantung. Ya, tapi nanti coba aku lihat soal juga di soalnya. Kok bingung maksud pertanyaan kamu juga. Iya, oke. Kalau yang ini ada pertanyaan sampai dapat 4,7%. Nggak ada. Oke, kita coba lihat lagi dulu ya. Soal yang lain. Lihat lagi soalnya, tapi mudah-mudahan kali ini nggak lupa lagi. Udah share. Kita lihat dulu mana yang bisa diinin. Ya, ektokim nggak usah lah. Kalau ektokim mah bisa lah. Ini mah gampang. Nah, ini analisis kualitatif. Ada yang bisa? Kira-kira. Nah, ini kakak. Ini lagi dulu. Tapi mudah-mudahan habis ini nggak beda. Gue lupa pindah share. Nggak, kita maksimal sampai jam 10 aja kali ya. So, tadi mulai kemalaman. Maaf ya, guys. Kayak kalian udah pada ngantuk juga. Besok kan sekolah. Kacau kalau besok malam minggu. Ya, kacau kalau ini malam minggu mungkin nggak apa-apa. Daripada besok kan nggak bisa bangun. Kan sayang. Nah, ini share ya. Kita pindahin dulu. Nanti paling ada yang free class sesi 2 lah. Tenang aja. Tapi nggak tahu kapan jadwalnya. Ntar ya. Kita lihat dulu. Ini sekarang. Tentang analisis kualitatif. Gimana caranya? Tiga larutan beda yang semua tidak berwarna diidentifikasi secara kuantitatif. Masing-masing lautan hanya berisi satu senyawa. Antara dua. Ada 5 pilihan. Ada barium klorida, besi 2 sulfat, timbal 2 nitrat, natrium karbonat, sama natrium iodida. Untuk identifikasi senyawa dalam sampel, dua larutan dicampurkan secara berurutan dan diperoleh hasil dalam tabel berikut. Jadi ini dua larutan ini maksudnya reaksi antar larutannya sendiri. Ini adalah modal analisis kualitatif sebenarnya yang agak kepake di OSN kemarin sebenarnya di praktikum atau di mana gitu ya. Jadi saling mereaksikan, bukan ini sendiri. Ini kenapa biru? Karena ini dia menunjukkan dia ini apa? Ya emang sama kautannya sendiri gitu. Terus kalau misalnya ini putih, nggak ada keterangan, berarti dia emang nggak jadi apa-apa. Anggapannya begitu. Nah, kita lihat dulu. Kita lihat dulu ya, ini 5 senyawa apa aja. Ada BaCl2, ada FeSO4, ya. Ada FeSO4,
PbNO3 2 kali. Terus natrium karbonat sama natrium iodida. Nah, kira-kira dari semua ini, kita lihat dulu nih, ciri khas berikutnya adalah, tahap apa maksudnya, langkah berikutnya adalah, kalian jangan cari endapan putih dulu. Kalian cari endapan yang warna selain putih. Kenapa? Karena yang warna selain putih itu jauh lebih sedikit daripada yang putih. Jadi kalian lihat dulu nih endapan kuning. Endapan kuning itu kira-kira apa? Endapan kuning apa yang kira-kira bisa terbentuk dari 5 kombinasi larutan ini? Kira-kira ada yang bisa begini? Kalian jangan cari kation golongan alkali ya. Karena pasti ini endapannya kan reaksi dengan kation dengan anion. Kalian jangan cari yang alkali, karena kalau alkali itu pasti larut. Na, jangan reaksi sama SO4, Cl, ini pasti larut semua. Jadi kalian harus ingat aturan kelarutan nih. Ya, kalau kalian bingung caranya, lihat dulu sini nih, kakak ajarin. Jadi bisa kayak Ba, yang jangan reaksi sama diri sendiri. Ba sama SO4. Ngendep gak? Kita lihatin ngendep apa, reaksi apa deh. Ngendep gak? BaCl2 tambah FeSO4. Ada endapan nggak? Atau ada apa gitu, something. Kira-kira. Soalnya nggak kedengeran sih. Sik. Ada yang mau jawab? BaCl2 tambah FeSO4. Itu pasti ada endapan nih. Endapannya kayak apa? BaSO4. Warnanya putih. Ya. Oke, Ba tambah PbNO32. Ada endapan putih juga. Kalau misalnya, ya taruhlah ini A, B, C ya. Ini kakak tulis ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin dulu kayak gini. Jadi kan coba-coba dulu. Kita 1 tambah 2. Hasilnya ada yang apa nggak yang khas? Ternyata ada. BaSO4 putih. Oh, putih. 1 tambah 3. Ada nggak yang khas? Ada. Apa? PbCl2. Ya. Putih juga. 1 tambah 4. Ada nggak? Garam-garam plus apa ya? Oh, garam plus garam. Maksudnya syarat apa? Pada nggak soal kuat-kuat and weak-weak. Hah? Maksudnya? Hah? Garam plus garam ya udah, asal garamnya saling larut, ya udah campurin aja. Cuma reaksinya harus bisa minimal terbentuk endapan, terbentuk gas, atau terbentuk spesies yang lebih lemah. Biasanya gitu. Betul baru bisa dianggap sebagai reaksi. Gitu. Nah, ini kalau 1 tambah 4 ada ya. Endapannya adalah BaCO3. Dan endapannya putih ya. Ada. Kalau misalnya yang 1 tambah 5 nggak ada. Dia nggak terjadi apa-apa. Oke. Terus habis itu lanjut lagi yang 2. 2 plus 3. Itu ada PbSO4. Ya. Endapan. Itu putih. Ya. Ini kasih turun. Tanda gini turun ini maksudnya endapan nih. Nah. Habis itu 2 plus 4. Itu mungkin ada FeCO3. Jarang sih nih FeCO3. Nggak tahu warnanya apa, lupa kakak. Kayaknya nggak ada sih. Kalau ngikutin aturan ini. Ini acuannya dari mana? Dari Vogel. Ada buku Vogel namanya. Jadi buku analisis kualitatif. Itu mesti dihafalin. Ada lagi 2 plus 5. Ini juga nggak ada sih harusnya. FPI nggak ada. Pematisan, pemain lagi siram. Oh, bentar ini kakak mute dulu ya. Halo. Jangan berisik sih.
KPK kamu ngomong-ngomong. Temuan dan pengkosongan ada, iya, itu apaan semua? Apaan? Jadi sebenarnya kita ada aturan kelautan yang base guidance umumnya, tapi eh, kadang-kadang untuk case tertentu aturan kelautan tuh nggak selalu bisa dipakai. Kadang-kadang ada yang memang dia nggak terbentuk ya sudah gitu. Memang sih sebenarnya FeCO3 emang bener sih ada dia insoluble. Cuma warnanya apa? Jangan jangan ini. Ya, ini FeCO3 endapannya aneh gitu. Ini tadi sebenarnya 2 plus 4 itu bisa juga. Ini bisa jadi FeCO3. Cuma dia endapannya bentuknya warnanya aneh katanya. The color changes from white or beige to black, green, and blue. Jadi bang endapannya mungkin sifatnya aneh ini. Jadi ya sudah lah. Kalau emang nggak tahu warnanya apa ya berarti emang nggak ada biasanya. Ini masih yang common-common kok. Masih yang acuan Vogel. Kalau emang di Vogel nggak ada ya berarti nggak ada gitu. Nah, ini udah 2 plus 3. Sekarang yang 3. 3 plus 4. 3 plus 4 itu ada PB NO32. PbCO3 ada. Ini PbCO3 kok nggak salah ada deh. Ini putih. Oh, nggak. Biasa garam-garam karbonat emang nggak larut. Ya, white sama fusc powder bener dia putih. Terus berikutnya ada lagi yang 3 plus 5. Nah, ini bakal hasil apa? PBI 2. Nah, ini yang dapan kuning. Nah, ya. Jadi kayak gitu. Karena kalau yang 4 plus 5 nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Kan ini sama-sama kationnya sama. Jadi nggak mungkin ada. Gitu. Nah, jadi ini adalah PBI 2 ya. Dapan PBI 2 ketahuan. Berarti kita bisa tahu nih. Antara yang B-nya itu adalah PBNO32 atau NAI. Demikian juga dengan yang sebaliknya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kita taruh dulu yang jelas A sama C itu dia menghasilkan endapan putih. Ya. Nah, kalau kita tinggal coba-coba aja. Kalau misalnya kita taruh PBNO32 di sini, kemudian di sini ada NAI, ya. Nah, dia sama C-nya apa kira-kira yang ketika dihasilkan dengan A dia menghasilkan endapan putih, tapi kalau bisa sama B dia enggak. Kita lihat aja dulu. Lihat dari sini. Lihat yang reaksi tadi PPNO32 berarti yang 3 eh. Nah, berarti kita sudah semua yang 3. Nah, 3 itu ada yang macam-macam. Ada yang 1 plus 3. Nah, ini berarti yang BaCl2. Ya kan? Berarti kemungkinannya yang macam-macam nih. Ada BaCl2. Ada yang FeSO4. Ada lagi yang Na2CO3. Ya, kita lihat dulu aja. Bisa nggak? Ini kita coba-coba sih emang kalau ini coba-coba. Jadi kalau misalnya kita masukin BaCl2 ya. Oke lah dia kalau tambah A dia endapan putih bener. Tapi apakah kalau ditambahin sama B dia nggak kenapa-napa? Ya memang sih. BaCl2 tambah enggak BaCl2 tambah sorry tambah B. Oh tambah NaI. Berarti 1 sama 5 ya memang nggak jadi apa-apa sih. Ya ini bisa juga. Ini bisa juga sebenarnya. Tapi lihat dulu pilihannya ada nggak? Nggak ada kan? Nah kalau nggak ada berarti harus ganti lagi. Ganti lagi kira-kira misalnya C yang lain yang ada aja deh pilihannya. Karena PBNO32 sama NaI ya kan.
Udah tahu nih kira-kira nih. Nah, kita taruh ya misalnya yang C-nya Na2CO3. Nah, kalau Na2CO3 ditambahin B emang nggak akan jadi apa-apa sih. Karena PPCO3 juga hasilnya endapan putih. Ya, jawabannya gitu. Kalau misalnya C-nya FeSO4, nah jadi kalau kualitatif emang coba-coba ya. Ini FeSO4 nih. Kalau misalnya C FeSO4 maka dia hasil endapannya PbSO4 putih juga. Ya, tapi terus A tambah ya. Kalau misalnya tambahin B, NaI, dia larut juga sebenarnya. FeI itu larut. Nah, jadi kalau kayak gitu, apakah ada dua jawaban? Gimana menurut kalian? Kalau tahu endapan putih, itu hafalan ada namanya buku Vogel. Gesefla Vogel itu ada buat kita tahu. Nah, berarti kayak yang mana nih? Kan ini udah tahu nih, A sama B pasti endapan kuning ya kan? Nah, tinggal lihat B sama C-nya. B sama C-nya, kalau misalnya NaI sama FeSO4, tinggal lihat FeI. Nah, FeI juga larut gitu. Jadi kalau yang Na pasti larut nih. Nah, terus yang ini juga, kalau misalnya Na2CO3 ya jelas, dia nggak akan jadi apa-apa. Nah, berarti sebenarnya yang mana yang bener? Apakah bisa ada dua jawaban? Duh, tapi kalau kualitatif ini kayak susah sih kayak nanya kalian. Soalnya kan mesti tahu dulu ini analisis dari mana. Nah, jadi kalau mau apa ya bentar, ngecek dulu deh. Ya, ini dua-duanya bisa sebenarnya. Karbonat. Ya, ini sebenarnya bisa sih. Bisa ke dua-duanya. Belum cek Tergantung. ya sih Kak. Ya, yang C-nya bisa dua-duanya. Bisa Na2CO3, bisa FeSO4 sebenarnya. Tapi kalau mobil aman, lebih aman pilihin C. Kenapa? Karena ini Iya, kationnya kalau sama. Kationnya sama. Jadi pasti B tambah C itu ya, dia nggak bakal jadi apa-apa. Kalau mau lebih aman gitu sih. itu mendem gak sih Yang mana? PP4 misal A sama C kan jadinya PP4 sama FM itu. Kenapa, kenapa, kenapa? Kenapa sih? PP4 itu kayaknya gak larut sih ya. PBS4 sebenarnya juga nggak larut. Dia endapan putih Hmm. juga. A tambah C itu. Sama. Sama aja. Cuma masalahnya adalah yang B sama C-nya ini loh. Yang B sama C-nya ini loh. Iya. Jadi kalau misalnya PS4 sama NaI ya sebenarnya memang larut juga sih sebenarnya. Tapi untuk menghindari hal-hal tidak diinginkan. Ya, Takutnya oke. kan. Karena masalahnya itu adalah FE. Oh iya. Oh iya, tapi FS4 ya. Kalau tambah imin, nggak ngaruh sih sebenarnya.
Kan sama-sama kooksidasi. Ya tapi ya sudah lah. Untuk cari aman lebih baik cari yang kationnya sama aja. Jadi supaya dia nggak jadi reaksi apapun. Anggapannya gitu. Jadi jawabannya yang C aja. Tapi sebenarnya E juga acceptable sih. Bisa-bisa aja. Nggak salah. Coba kalau misalnya kita bikin, ya biar ada ya ada satu kemungkinan jawaban kita coba deh. Coba misalnya kalau A-nya NAI gitu ya. Kalau A-nya NAI, ininya PbNO32, bisa nggak? Coba kita lihat. Kalau misalnya kalau kayak gini kan berarti kemungkinan terakhir C-nya adalah FeSO4. Nah, kita coba lihat. Kalau kayak gini. Apakah misalnya FeSO4 tambah NAI dan endapan putih? Kan enggak. Bukan. Dia enggak bentuk endapan. Jadi yang ini mah nggak bisa. Berarti emang bener. Jawabannya yang C tadi. Biar lebih aman. Kenapa? Karena kationnya sama. Ya, jadi gitu jawabannya. Oke, paham? Dah, ya udah. Oke deh, kalau gitu ya udahlah. Untuk hari ini sampai sini aja ya. Soalnya udah malaman juga. Besok kan kayak mau sekolah juga. Soalnya tadi makanya kemalaman. Soalnya tadi pulangnya agak delay. Jadi gitu aja. Nanti paling file PDF-nya nanti eh nggak usah sih kalau file PDF emang nggak dibagi nih. Paling ininya aja. Apa recordingnya aja nanti di YouTube. Nanti kakak bakal bikin channel itunya. Bomiana Edunya. Tapi sampai sini ada yang mau nanya? Nggak ada? Ya udah. Kalau nggak ada nanya, kakak tutup aja ya. Thank you udah ini. Semoga manfaatnya. Oh, ada yang mau nanya. Oke, tunggu. Jadi tadi sebenarnya bisa sih. Tapi kalau mau lebih aman, pilih yang kationnya sama aja. Gitu. Ya, karena dua-duanya Na. Udah gitu juga Fe itu kan dia logam transisi ya. Takutnya garamnya berwarna. Larutannya berwarna. Karena kan dia ion transisi. Belum tentu itunya bening. Jadi lebih aman begitu sih. Begitu. Ya, oke gitu aja ya. Ada pertanyaan lagi? Lah deh kalau hilang. Lah yang nanya hilang piye tuh. Ya udahlah. Memang Kenapa? Iya itu yang ini hilang ya sudahlah. Oke deh ya udah kalau gitu sampai sini aja ya guys untuk hari ini. Nanti kalau ada aplikasinya nih kakak kasih tahu ya guys. Di grup itu. Thank terima you. kasih. Ya, selamat istirahat guys. Thank you, Kak. Yuk.